Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Wasis OKB, Otak Kata Bicara di podcast saya hari ini. Apa kabar kamu semuanya? Semoga saja hari ini kamu baik-baik saja ya. Dan hari ini saya mau sharing kepada kamu semuanya habit yang terakhir, yaitu habit yang ketujuh. Sebelum saya cerita habit yang ketujuh, saya mau mengingatkan kepada kamu semuanya habit yang pertama sampai habit yang keenam. Berawal dari ketergantungan untuk menjadi pribadi yang menang secara mandiri, berarti kita harus melakukan habit yang pertama. Habit yang pertama adalah jadilah proaktif, kemudian yang kedua, mulai dengan tujuan akhir, kemudian yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Kemudian tidak berhenti di situ, kita melakukan habit yang keempat, berpikir menang-menang, kemudian yang kelima adalah berusaha mengerti dahulu baru dimengerti, kemudian habit yang keenam adalah mewujudkan sinergi. Kalau kita sudah melakukan itu, secara otomatis kita menang secara publik. Jadi kita menjadi pribadi yang diterima di sosial. Habit yang ketujuh adalah asahlah gergaji. Jelas sekali kalau kita ngomong asah gergaji, jadi habit ini adalah rangkuman dari habit yang sudah ada. Berarti adalah habit yang pertama sampai ke-6, kita disuruh untuk selalu mengasah pengetahuan kita. Jadi saran saya untuk teman-teman yang sekarang mendengarkan, berbagilah kepada setiap orang apa yang kamu tahu tentang habit ini. Karena dengan berbagi, saling memberi informasi, siapa tahu informasi yang kamu sharingkan ini berguna untuk orang lain. Dan secara otomatis semakin kita sharing kepada orang, itu akan menjadi reminder kita untuk selalu ingat habit-habit yang perlu kita lakukan. Jadi jangan diambil sendiri ilmunya ya, di-sharingkan kepada mungkin orang yang kamu anggap dekat, orang yang kamu cintai, saudaramu, temanmu, siapapun itu orangnya. Berbagilah terhadap pengetahuan yang sudah saya sharingkan kepada kamu semuanya. Dan ada 4 dimensi yang perlu kita upgrade dalam kehidupan ini. 4 dimensi ini tujuannya sangat berguna buat kita. Bagaimana menjalani hidup ini, bagaimana menjalani bisnis kita, bagaimana meraih apa yang kita inginkan. Dimensi pertama itu adalah dimensi fisik, berarti kita harus melakukan namanya olahraga, kemudian menjaga gizi, cukup istirahat, manajemen stres, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan fisik. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi sosial emosional. Apa sih itu maksudnya? Kita selalu menjaga emosi yang selalu positif. Disuruh untuk selalu berbuat baik kepada orang siapapun itu, entah orang itu jelek secara perilaku, entah orang itu tidak cocok kepada kita selalu berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah dimensi mental. Berarti kalau kita ngomong secara mental bisa jadi hubungannya dengan mindset, dengan paradigma, dengan prinsip dan lain sebagainya. Untuk mengupgrade itu di 7 Habit kita disuruh untuk selalu membaca. Kemudian kita selalu mau mendengar terhadap orang siapapun itu dan kita selalu mau belajar. Kemudian yang keempat adalah dimensi spiritual. Dimensi spiritual itu berarti ada hubungannya dengan apa ya? Saya menganalogikan ini cukup susah. Anggap saja seperti inilah teman-teman. Kalau kamu 1 tahun lagi meninggal dunia, apa yang harus kamu lakukan? Kalau setiap orang tahu dia 1 tahun lagi dia meninggal dunia, kalau orang itu punya agama, mau tidak mau dia pasti akan melakukan perintah agamanya. Dan secara otomatis dia akan berperilaku baik kepada siapapun. Dan bisa jadi orang kalau sudah tahu kapan dia meninggal dunianya, dia juga akan memikirkan keluarganya dia, apa yang perlu dia tinggalkan, cerita apa yang dia tinggalkan di kemudian hari ketika dia meninggal dunia. Sebelum saya akhiri ada kata-kata yang cukup menarik. Kata-katanya seperti ini: sebuah kehidupan yang panjang, sehat, dan bahagia adalah hasil dari menjalankan hal-hal yang bermakna yang menimbulkan semangat pribadi dan memberikan kontribusi serta manfaat terhadap kehidupan orang lain. Jadi kehidupan yang panjang, kemudian sehat dan bahagia adalah hasil dari apa yang kita lakukan. Semakin kita melakukan hal yang baik untuk diri sendiri dan orang lain, semakin kita mau berbagi kepada diri sendiri dan orang lain, hidup kita akan semakin bermakna. Kalau biasa saya sebut itu adalah karma.